maskermu, jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Halo, saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkah. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Joko tingkir ngombe dawet, jo dipikir maraimu metu
عمي
Selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Kita senang sekali kita bisa jumpa lagi di acara Radio Nongkrong Bareng bersama Kak Sam dan Kak Novi ya yang berada di Jakarta. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pendengar Radio Nongkrong Bareng yang selalu penuh pesona, kita ketemu lagi malam minggu sudah tanggal 25 bulan Maret 2023. Hari ketiga bulan Ramadan ya. Puasa sudah hari ketiga, semoga amal ibadah yang menjalankan ibadah puasa nih diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Memang berat. Amin. Ya kalau baru awal-awal tuh masih ya kan kaget lah istilahnya. Kadang-kadang ada yang nanya ke saya, Pak, kalau saya kumur pakai es cendol batal apa enggak, ya kan? Saya bilang enggak batal sih, kalau enggak ketelen tuh cendol satu biji kan enggak ada yang tahu ya. Iya. Oke. Jadi kalau Rabu lalu Pak Haji Muhaimin mengatakan pahala yang sunnah pada bulan Ramadan tuh nilainya seperti wajib ya. Karena misalnya kita memberikan yang simpel aja, senyum kepada orang lain, itu sebuah pahala ya, itu kan sunnah kalau kita tersenyum pada yang kita kenal gitu kan. Jangan berengut ya, bagaimana nih saya mau berangkat ke Hong Kong kok gaji dipotong terus atau mau kemana gitu ya. Ya seperti biasa malam minggu kita ada guest star, tamu yang bersinar. Dan malam ini kita kedatangan ya seorang bos, wow, dari PJTKI, ya kan? Dan PJTKI ini namanya PT Sofia Internasional. Kalau saya mungkin nanti dikoreksi kalau kurang atau lebihnya. Kita akan berbincang-bincang santai lah malam minggu ini tentang bisnis atau tentang kegiatan dari PJTKI. Bersama Pak Nanang yang sudah terhubung di grup WhatsApp kita, streaming bersama kita. Saya langsung sapa saja di pukul, sudah 9.50 saat ini di Hong Kong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Novi dan Kak Sam. Senang betul kita bisa dengar suara Pak Nanang. Ya. Namanya PT Sofia JTKI, PT Sofia Internasional apa ini Pak Nanang lengkapnya? Ya, PT Sofia Internasional Perkasa. PT Sofia Internasional Perkasa, oke. Jadi kita ini didengar di Facebook dan di YouTube Pak Nanang ya oleh PMI kita yang berada di Hong Kong, di Malaysia, di Taiwan, di Arab, di Macau, di Afrika juga ada Pak, di Zimbabwe sana ya ada beberapa. Ada di sana, iya kan? Gajinya 3 miliar. Jauh banget ya? Jauh, jangkauan kita 1 juta umat kita, Pak. Ya. 3 miliar gajinya di kilang minyak, Pak? Karena bukan di Zimbabwe, karena harga telur di sana 3 juta, Pak. Karena telur 3 juta, aduh. Iya. Miara 3 ekor aja kita udah 9 juta miara 3 ekor ayam. Enggak, pemerintahnya nyetak duit terus, inflasi, harga naik. Jadi uang nggak ada artinya itu di sana. Iya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, ya Pak Nanang sudah bergabung dengan kita semua. Ya, kita berbahagia malam ini bisa mendengar dari bos langsung PT Sofia Internasional Perkasa, PJTKI ya. Yang saya tahu dari beberapa PJTKI itu mungkin agak berbeda dengan yang berada di Sofia Internasional Perkasa ya. Ya Pak Nanang, kita akan ngobrol-ngobrol. Dan awalnya ini sebenarnya tahun berapa Pak di lokasi mana, kemudian tahun berapa nih PT Sofia Internasional saat ini Pak? Oh ya, terima kasih Kak Novi atas pertanyaannya. Ya. Kita berdiri sekitar tahun 2005 Kak Novi di Kendal, Jawa Tengah. Itu sebelahnya Semarang ya, kayak Sidoarjo dengan Jakarta. Apa Surabaya? Iya.
Kayak Jakarta dengan Bekasi. Ya, kota penyangga kalau Bekasi. Ya. Ya, Tadi kita sempat berbincang sebelum mengudara ya Pak Nanang. Pak Nanang itu kalau sekarang berada di Hong Kong. Ya, pendengar radio nongkrong bareng. Betul ya, Pak? Ya, lagi di Hong Kong, Pak. habis makan sahur, buka puasa tadi dengan di Asam. Waduh. Buka puasa mie sapi, beef noodle. Iya, makanya tadi sebelum kita mengudara kan kita sedikit bincang-bincang ya kan. Saya sering ke Semarang karena saya dulu pernah konsultan di sebuah radio pro RRI Pro 2 di kota Semarang tuh Pak. Jadi di dekat Simpang 5 dong. Di Simpang 5 betul. Kantornya waduh, bebek terus. Bandeng juara bebek. Di Simpang 5, pecel. Saya perhatikan pecel itu, ya pecel di Semarang itu istimewanya rempeyeknya loh, Pak Nana. Iya. Oh iya, ada rempeyeknya itu ya. Berbeda lah, ya. Saya nggak tahu di Hong Kong mungkin ada ya makanan-makanan pecel. Saya rasa banyak ya, sudah banyak ya. Oke. Dan sedikit tadi Pak Nanang mengatakan bahwa sudah 7 tahun tidak ke Hong Kong karena ya semua terkendala oleh apa sih namanya COVID ya, betul ya Pak Nanang ya? Betul, COVID kita semua kena dampaknya. Iya. PT Sofia PJTKI ya kan? Ini Sofia biasanya Sofia Internasional Perkasa. Biasanya yang saya tahu PJTKI ini ada BLK ya. Iya, BLK Balai Latihan Kerja. Tempat mereka apa aja tuh ya, Pak Nanang yang dilakukan di BLK? Mungkin silakan mulai di sedikit di awal di Sofia, PT Sofia Internasional. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi setelah anak itu medikal, kesehatannya fit di tempat medical center, terus habis itu dia di daftar di Depnaker, Rekom ID, terus masuk BLK. Itu ya pelatihan dari mulai soal keterampilan masak, nyetrika, nyuci, dan itu terus untuk jompo ya tentang jaga orang tua, cara nganu kursi roda, mapak. Kalau untuk bayi ya gimana nganu popoknya, gimana mandiin bayi. Jadi segala keterampilan tentang pekerjaan ART lah ya. Asisten geng juga bahasa ya, dari kalau yang ke Hong Kong berarti bahasa Kantonis, kalau ke Taiwan bahasa Mandarin, kalau Singapura ya bahasa Inggris gitu. Negara Pak. mana aja Pak Nanang tadi? Hong Kong, Taiwan, Singapura kita kebanyakan. Singapura. Untuk Arab kan kemarin ditutup ya oleh negara berapa tahun, jadi ke Arab enggak. Iya, dari informasi yang saya dapatkan BLK dari PT Sofia Internasional ini tidak hanya di satu tempat ya, tapi apa betul Pak, BLK atau Balai Latihan Kerja biasanya kan terpusat di kota-kota besar ya Pak Nanang ya? Iya. Betul, ini BLK ini berada di pelosok-pelosok desa seperti itu? Iya Pak, Kak Novi, kita hampir 20 tahun lalu kita emang salah satu pelopor BLK di pelosok-pelosok desa, di mana tempat daerah-daerah kantong-kantong para sahabat pahlawan dewasa kita berasal, kita buka BLK di sana, kayak di Cilacap, kayak di Blitar, kayak di Ponorogo, bahkan di pojok Banyuwangi, Jember, sampai di Lampung kita bikin karena untuk memudahkan pelayanan ke TKI dan keluarganya bisa jenguk. Oh, jadi alasan kenapa Pak? Silakan Pak. Ya itu kita emang 20 tahun lalu kita dianggap aneh, bahkan ada orang yang nggak percaya ya kan. Orang-orang desa kan biasanya mindset mereka dan mindset
mungkin ibu-ibu mereka dulu kalau berangkat ke luar negeri harus berapa bulan di Jakarta atau di Surabaya. Nah, kita masa sih bisa di daerah, di pelosok desa. Jadi waktu itu kita bahkan kita undang makan-makan dulu, ya kan? Kita beli sate, makan-makan, biar mereka mau datang ke tempat kita, terus kita jelasin kalau nggak bisa kerja di desa, kalian bisa mundur gratis, nggak ada biaya denda medikal, denda transport. Tapi setelah mereka coba, medikal dijalani, paspor dijalani, terus interview dengan majikan langsung. Zaman itu kan nggak ada WhatsApp, video call dulu, adanya Skype. Kita bisa dari gunung-gunung, dari pelosok-pelosok di gunung, di desa bisa, terus kemudian akhirnya visa mereka turun, jadi mereka kaget dan bisa terbang. Akhirnya dari mulut ke mulut itulah, akhirnya kita berangkatin bisa ribuan orang dalam setahun. Wah. Gitu, jadi ya perjuangannya cukup panjang. Wah, iya. Semua butuh perjuangan ya hidup ini, Pak. Apa namanya? 20 tahun lalu untuk memudahkan mereka. Ya. Jadi BLK di pedesaan sejak 20 tahun lalu, di mana orang tua biasanya kenapa, Pak? Nggak percaya kalau anaknya di BLK di desa, yang percaya di kota besar, begitu, Pak? Iya. Mindset 20 tahun lalu kan harus di Jakarta, kota besar, yang PT besar sini, ya kan? Itu perjuangan saya itu ibarat zaman dulu kita kayak merintis ibarat bisnis retail atau supermarket kayak Indomaret. Jadi kita di pelosok-pelosok desa dari awal ya kita bikin Indomaret, Alfamart. Zaman dulu kan orang nggak percaya kan, belanja kan harus di mall di Matahari di Jakarta, ya kan, atau di Taman Anggrek. Ini kita langsung. Jadi ini yang akhirnya proses apapun sekarang, bahkan pemerintah pun mengharuskan untuk proses semua di daerah. Jadi jadi ini yang jadi pemerintah bikin regulasi, bikin peraturan untuk pelindungan TKI harus semua di daerah, dari mulai rekomnya di Depnaker setempat, ya kan, harus melibatkan semua instansi terkait di daerah. Bahkan ada beberapa Depnaker provinsi yang mengharuskan prosesnya di daerah atau di masing-masing kabupaten. Gitu. Pak Nanang, saya awam dalam hal ini, tapi saya sering siaran dulu dari Depnaker Trans yang di Gatot Subroto, ya Pak. Memang pada waktu itu sekitar tahun 2008-2007 itu masih terpusat di sana loh, Pak, ke Korea misalnya ya. Jadi PJTKI itu ditunjuk oleh Depnaker, tapi tadi dikatakan Pak Nanang bahwa sekarang pemerintah mengalihkan justru proses dilakukan di daerah, ya Pak ya? Iya, untuk bahkan semua proses bisa dilakukan daerah sekarang. Makanya beberapa PJTKI yang nggak persis di daerah, akhirnya kan mereka ada yang guling tikar, ada yang kalah bersaing. Karena sebenarnya proses di daerah ini menentukan para TKI. Pertama, dia dekat dengan keluarganya, ya kan. Jadi keluarganya bisa jenguk kapan saja. Bahkan sejak 20 tahun lalu saya bikin konsep, tak bikin kayak sekolah SD, SMP, SMA berangkat pagi untuk sekolah, sore boleh pulang. Jadi kayak gitu, kita untuk menghilangkan kesan angker dari sebuah penampungan TKI, ya kan. Jadi kita bikin seramah mungkin kayak sekolah, mindsetnya naik sepeda motor atau naik sepeda gayung, atau diantar suaminya, diboncengin berangkat pagi, dijemput sorenya. Kita kayak gitu. Ini yang biar nggak ada kesan image negatif kan dari PT TKI, kan kesannya ketat, ya kan, ada satpam galak, ibu asrama kayak nenek lampir, ya kan. Jadi terus jadi nggak boleh bawa HP. Kita dobrak aturan-aturan yang satpamnya galak, untuk beli makan aja harus nyuap satpamnya, harus titip
uang ke satpamnya, terus beli bakso aja dari jeruji pagar PT-nya yang gede-gede ya kan. Terus nggak boleh bawa HP, jenguknya harus tiap hari Minggu, cuma berapa jam aja, kita enggak, silahkan bebas 24 jam. Bahkan kita bikin konsep mereka boleh bawa anak cucu sambil ngomong, karena kadang ada TKW kita, pahlawan desa kita itu ada yang udah usia 45 atau 40, dia kan udah punya cucu, jadi sambil ngomong cucu sambil belajar di kelas. Coba bisa dibayangkan gitu ya Pak, belajar sambil bawa cucu kayaknya, jadi kan dia bisa sebagai seorang nenek yang kangen bisa ngomong cucunya sebelum terbang. Ini yang kita lakukan, perubahan yang mendasar dalam sebuah perlindungan TKI, dan kita harus seramah mungkin. Iya betul, betul. Dan manusiawi karena dulu saya tinggal manusiakan. Bapak di Tebet ya. Di Tebet itu ada 3 loh PJTKI yang mengkhususkan diri memang ke Arab. Itu betul Pak, nggak boleh keluar, pintunya kayak penjara itu. Iya. Betul. Jadi apa yang terjadi di dalam nggak tahu kita. Iya. Sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Nanang dalam hal ini PT Sofia ya. Jadi mereka boro-boro dikunjungin bawa cucu, pakai HP, ya. Orang jajan aja betul nggak bisa, itu seperti itu banyak di JTKI yang seperti itu. Kemudian saya juga pernah ke daerah Dan Mogot sana, kota PJTKI. Sudah agak mulai terbuka PJTKI tersebut, tapi saya nggak ngelihat itu calon-calon yang akan dikirim gitu, karena tujuan saya waktu itu kan interview. Berbeda dengan katakanlah yang di dinas saya ke dinas di Surabaya itu memang ada dari Nakertrans di sana sudah melakukan seperti kelas-kelas sekolah. Tapi tadi menarik sekali. Jadi antar jemput, suami bisa jemput ke sekolah ya, SD, SMP, SMA ya. Itu dilakukan oleh PT Sofia. Oh iya. Kemudian tadi Pak Nanang mengatakan sedikit mengenai ribuan. Udah banyak dong ya Pak yang tersalur ke luar negeri sejak 20 tahun lalu. Iya udah ribuan tadi. Ya udah ribuan dari semua pelosok desa di Indonesia kita udah terbangin. Bahkan kalau saya jalan kaki di Hong Kong lebih banyak disapa para mantan alumni saya daripada saya jalan kaki di Jakarta atau Surabaya yang nggak ada yang kenal. Yang benar jalan-jalan di jalan boleh. Nanti Kak Novi ke Hong Kong bareng ya. Kita tes, kita jalan kaki berapa kilo pasti ada yang nyapa saya. Pak Nanang, gitu. Saya alumni tahun berapa itu. Pak, bukannya banyak yang kenal, bukannya banyak yang Pak Nanang hutangnya belum dibayar. Pak Nanang, kapan bagi-bagi duit? Begitu ceritanya. Jadi ada. Iya. Pak Pak Nanang ini, ya enggak? Iya. Kalau lihat para pendengar, kalau lihat di Facebook kita, itu ada foto yang bagi-bagi duit kan, Novi? Iya benar. Kalau ketemu nanti Pak Nanang nanti dibagi duit. Bagi duit. Iya. Pada pegang $500 Hong Kong. Wah, dikibar-kibarin. Ya menarik sekali. Jadi berarti Kak Novi pernah di Semarang ya? Saya pernah ke Malang, di Bekasi, di Condet ya. Kan banyak PJTKI di tiap kabupaten itu. Kalau ke Bekasi atau ke Condet itu saya kebetulan ada kenalan ya, menjadi guru di sana, guru bahasa Canton, diundang gitu.
Jadi PMI berangkat setelah 3 kali kontrak, katakanlah 6 tahun atau lebih, mereka sudah merasa cukup, ya. Kemudian direkrut sendiri oleh PT-nya karena mereka attitude-nya bagus, kemudian punya sedikit kelebihan, dalam pengertian ya bisa sabar lah, ya jadi guru kalau nggak sabar repot. Gitu, jadi saya mengunjungi ke sana begitu Pak. Iya. Jadi sama yang saya lakukan Pak di tiap kabupaten itu para gurunya ya para sahabat pahlawan desa kita yang 10 tahun 20 tahun di sana, setelah pulang ya mereka kita untuk perdayakan biar membantu para sahabat junior yang mau keluar negeri untuk melatih bahasa Mandarin, kalau yang dari Taiwan, Hong Kong ya Kantonis, Singapura ya bahasa Inggris. Jadi kita nggak ngerekrut pengajar dari dosen dari apa, bukan. Bagi kita lebih baik para pahlawan Indonesia, dan mereka kan tahu budayanya. Kalau soal bahasa mungkin dosen yang bahasakan Mandarin atau mungkin sama, tapi dari UI dari mana, tapi ya ini kan tentang budaya di sana, latar sopan santun itu kan yang tahu kan para sahabat TKI kita. Betul. Purna TKI Purna. Ya, ini ada banyak teman-teman yang hadir nih. Ya. Silakan kalau yang mau sapa Pak Nanang atau pertanyaan atau mungkin alumni ya bekas dari PT Sofia kemudian sukses di Hong Kong berencana pulang. Silakan Kak Sam. Suncin Arvendi, hujan melanda Hong Kong katanya. Adem di ngantuk untuk ada yang ditunggu radio nongkrong bareng ya. Ibra Kubra itu di PT mana iya ya, maksudnya mungkin itu PT di mana aja daerahnya katanya ya, nanti dijawab sama Bapak Nanang ya. Terus sudah gitu Annyeonghaseyo, Fotrosil hadir ya, Lisa Tia Saikung hadir, selamat malam Kak Sam, Kak Novi ya. Terus Wasi Assalamualaikum. Saudi Arab hadir. Saudi Arab. Wasi di Arab ya. Apa kabar itu? Ya, waalaikumsalam katanya dari Annyeonghaseyo. Waalaikumsalam. Ya, terus Kak Sam, Kak Novi, good malam. Biasa itu flexing. Mau tanya. OS bisa lagi nggak ke Hong Kong katanya kalau udah overstay? Pak Nanang? Kalau overstay melanggar izin tinggal imigrasi Hong Kong kayaknya sulit ya. Saya nggak tahu aturan terbaru pemerintah Hong Kong. Kalau udah overstay atau minta asilum kayak paper itu ya, mungkin sulit ya. Jadi kan itu melanggar undang-undang imigrasi Hong Kong. Walaupun PT kita tetap senang hati sih untuk memberangkatan, tapi takutnya visanya ditolak, kecewa kan. Kita ngomong pahit dari awal. Mungkin pindah ke negara Taiwan kan gajinya lebih tinggi kan, selisih 1 jutaan kayaknya daripada Hong Kong. Mungkin pertimbangkan ke negara Hong Kong aja. Iya, mungkin ke negara lain ya. Yang bertanya tuh Kak Sam. Annyeonghaseyo. Gaji Hong Kong sekitar 9 jutaan. Coba Taiwan kan gajinya hampir 10 jutaan. Jadi lebih tinggi, dan di Taiwan kenapa tidak pengalaman baru? Di Taiwan kan kayak pasar malamnya di Taipei, di itu kaostum enak-enak, murah-murah. Ya dunia nggak selebar nenek moyang kita ya. Jadi dunia nggak selebar Hong Kong. Cobalah negara lain yang apalagi gaji lebih tinggi. Ibarat gitu kan. Ya Pak Nanang, sebelum kita lanjut bincang-bincang, saya ingin sapa beberapa juga yang sudah terus standby di Facebook kita. Selamat malam Dwi Fanti, ya, Putri Patria selamat malam, Ani Imut selamat bermalam minggu bersama Radio Nongkrong bareng semua nih, Melisa, Mbak Ipung, kemudian Mbak Yuti Yutirah, Mbak Yanti Christian,
Eli Susanti yang minggu lalu hadir bersama keluarga, bersama anaknya yang calon insinyur, insinyur penerbangan ya. Kemudian putrinya, wah keren betul. Putrinya sarjana bahasa Mandarin S1 ya. Ya. Mbak Hanena Miku, selamat malam. Regita Wirawan juga ya make up Indonesia nih. Pipik tempe Ardani ada di Malang. Sukses besar. Mbak Tensi Arsita, iya betul. Nemi Suryani, apa kabar? Soplo Wele juga Mbak Sutiasi, Mbak Yun, Ari Art, ya. Terus yang punya Saikun tadi Mbak Lisa, terima kasih ya sudah menyapa kita. Mbak Alfi, apa kabar? Kemudian Mbak Mia yang punya Funlink, Selin Karisma, Suci Suryati, ya, Sunci Narvendi, Mbak Ayu Rahayu peduli sehat, Dian Lee dan keluarga pernah muncul juga, ada di Malang kalau nggak salah ya, bukan di Jogja, kalau Septi Syahrini ada di Tegal, ini calon caleg. Septi Syahrini. Tetangga, saya asli Kendal. Oh? Tetangga. Oh, saya kan asli Kendal. Asli Kendal. Iya. Ya, jadi ibarat kayak Kerawang Jakarta. Iya, Pak Nanang, kita lanjut ngobrol kita ya. Terima kasih teman-teman kalau yang kurang jelas tadi. Jadi susah kalau untuk yang sudah overstay itu udah ada kasus itu ya, udah agak-agak kalau untuk melanjutkan di Hong Kong. Iya, kemudian apa persyaratan dari proses-proses seorang calon TKI ini sama atau bagaimana Pak? Dalam pengertian kalau dia katakanlah ada tato di kuping gambar cabe Pak, gambar cabe sama bawang sama ini di belakang kuping itu ada, ya kan? Perempuan kan bisa aja tato di situ, gambar gado-gado misalnya atau rempeyek, Doraemon masih bagus Pak. Ada yang tato gambar itu apa rempeyek misalnya atau opak. Cendol Pak, gelas ada cendolnya. Iya. Itu yang pertama. Kemudian kalau dia sekarang banyak nih yang bukan overstay, overweight, ya, kelebihan berat badan, ya, kelebihan berat badan, udah agak umur. Nah ini juga kadang-kadang pengen bekerja ke luar negeri. Sebenarnya bagaimana dengan penerimaan atau rekrutmen atau proses awal untuk teman-teman yang seperti itu atau ada tambahan lain ya kan? Kemudian tadi juga menyentuh masalah uang ya, uang potongan dan lain sebagainya. Silakan Pak Nanang sharing ke kita. Ya pada prinsipnya saya sih termasuk untuk PJTKI termasuk pemain baru walaupun 20 tahun, banyak yang mungkin lebih lama dari saya ya kan, dan banyak yang lebih tua dari saya dengan usia saya 42 dulu, mulai sekitar umur 25 tahun lalu. Ketika umur 25 itu saya lebih muda, jadi pada prinsipnya kita berusaha tampil beda, dalam arti bedanya bukan flexing, bukan apa sombong ya, tapi sebagai, apalagi saya seorang pribumi ya kan, dari Jawa, kita berusaha senasib seperti mereka, memanusiakan mereka. Dari pertama tadi soal lokasi, kita lebih baik mengalah capek dengan bunga cabang di desa mereka masing-masing, nggak di kota Jakarta. Yang kedua, dalam segi aturan, ternyata aturan yang dibuat itu kadang majikan atau di Hong Kong itu nggak seketat yang aturan di Indonesia dibuat oleh para PT kita, rekan-rekan kita. Jadi kita termasuk dobrak juga soal aturan, kayak gemuk nggak apa-apa, 80 kilo, 90 kilo nggak apa-apa, kita terima walaupun ditolak sana sini di PT lain. Yang penting dia sabar, dan juga agak diet dong, makan baksonya jangan 5 mangkok loh ketika udah mulai proses. Gitu, jangan 5 mangkok, 6 terus di PT ya. Itu yang pertama.
jangan tidur kerja terus ya kan di PT ya kan. Jadi emang 90 kilo oke, tapi harus ada dia disiplin diri sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, bagi rekan kita yang ada tato nggak apa-apa, walaupun mungkin ada yang menerima tato tapi yang ketutup baju diterima oleh PT lain. Kita tatonya mohon maaf ada yang di wajah, ada di tangan yang nggak kelihatan, ketutup baju juga nggak apa-apa lah. Kadang rezeki dari Tuhan kan lewat mana aja ya kan. Jadi kita jangan menghalangi seorang ibu atau calon ibu ya, atau seorang generasi muda yang ingin merubah masa depan, walaupun masa lalu ada tatonya, ada apa, kita harus ngasih kesempatan kedua, ketiga. Tuhan aja kan ngasih kesempatan kita adalah tempatnya khilaf dan dosa. Jadi nggak boleh karena ada tato dilarang, nggak boleh ada tindik-tindiknya dilarang, nggak boleh stylenya mungkin rambut merah, apa terlalu tomboy dilarang, nggak boleh. Kita terima semua. Yang penting sambil berdoa dengan agama masing-masing biar cepat dapat majikan. Walaupun dengan keterbatasan tatonya yang di sekujur tubuh, dengan bekas-bekas tindik yang di mana-mana. Masih di PT juga nggak mau rambutnya dicat hitam, pengen tetap merah warna-warni. Ya kita nggak apa-apa dah proses di PT. Yang penting kalau waktu interview dengan majikan ya di rambutnya dirapiin, diikat atau gimana. Karena sekarang kan anak-anak udah mulai milenial, kan beda sama yang 20-25 tahun lalu yang keluar negeri, kan mereka polos-polos dari pelosok desa. Tapi sekarang di desa aja kan udah pada penampilan anak udah gaul, gaya, terpengaruh oleh TV, media, medsos. Ya. Jadi kita coba melonggarkan semua aturan ini. Terus ketiga, HP nggak ingin lepas dari tangan, ingin main HP terus. Bahkan kita sediakan wifi gratis sekalian lah. Di PT bisa main HP. Oke. Ya, ini kita yang pertama untuk memudahkan TKI dan para kepala desa. Kedua, bisnis sebesar apapun kalau nggak adaptasi kan pasti akan jatuh, kalau nggak ikutin, nggak hancur, nggak akan gitu. Karena kita belajar dari sejarah zaman kita SD, SMA kan, dinosaurus saja punah ya kan, karena alam nggak bisa kalah sama yang cicak, kalah sama yang masih hidup, semut. Ya, betul sekali. Di sebelah saya itu ada, di tempat saya ini ada dulu Giant Pak, supermarket ya. Oh iya, banyak di Jakarta dulu kan Pak? Bekasi, Pondok Gede. Tutup semua. Tutup Pak ya? Ya, tutup. Retail seperti itu mereka gagal menyesuaikan diri. Begitu muncul online, Shopee dan lain sebagainya, muncul pula COVID. Habis sudah, ya. Setelah COVID yang bangkit ini UMKM Pak. Jadi yang kecil-kecil tapi banyak ya, dan lengkap, itu yang penting. Jadi dari bensin sampai gantungan untuk jemuran ada. Apalagi musim hujan seperti ini di bulan Ramadan ini juga, kalau di Hong Kong ya musim hujan, di Indonesia sedang hangat-hangatnya ini. Jadi cobaan juga untuk yang sedang berpuasa. Luar biasa. Jadi yang diterima di PT Sofia Express Internasional Perkasa ini tidak pandang masa lalunya, mungkin bekas preman pasar kali ya, Imba itu. Ya kita terima siapapun, bahkan ada yang bekas wanita malam kita terima. Dan alhamdulillah di medical juga nggak ada penyakit kelamin, alhamdulillah. Jadi dia bisa lolos medical. Di medical di Indonesia ada di Hong Kong. Wanita malam tuh biasanya kalau malam melek Pak. Nanang. yang pinter Kasem itu, yang tahu betul tentang semua wanita malam. Ya, karena artinya kita juga sebagai penyiar kan malam ya. Susah tidur malam ini ya. Oh iya, ini malam juga ya. Wanita malam tuh kalau malam susah tidur Pak, insomnia. Ya, gitu ya.
semakin Ya, dia Bapak berusaha penyiar malam ya? Bapak penyiar saya malam? pernah, kita pernah siaran sahur Pak. Jadi habis Oh bangun iya, bagus jam tuh. segini, terus jam-jam 3 bangun. Cuma kalau wanita malam dia nggak tidur dari jam segini sampai ntar siangnya dia kayak burung hantu Pak. Iya, siangnya itu redup gitu. Nah ini bisa dibalikan itunya ritme tubuhnya. Karena dia semakin berusaha mau tidur semakin nggak bisa tidur, ya kan? Kata bapakku dari Taiwan juga begitu. Jadi ya PT Sofia Internasional Perkasa tidak memandang masa lalu, termasuk wanita malam. Kalau memang mau menjadi wanita siang malam, pagi siang malam, jadilah wanita pagi siang malam yang perkasa, ya. Artinya pagi siang malam terus berjuang, maksudnya begitu. Jangan berjuangnya malam doang. Itu akhirnya di Mangga Besar dekat rumahnya Kasem itu. Ada bubur. Kasem rumahnya di sana ya? Nah, iya, itu daerah rawan. Iya, rawan sama setan itu. Pak Sem kan agamis, Pak Sem agamis. Iya. Oh, religius Pak. Religius. Iya, religius Pak Sem ya. Spiritualnya hebat Pak Sem itu. Betul ya. Ya, tadi saya sedikit menyinggung Pak. Kita kembali ke perbincangan mengenai dipotong gaji dan lain sebagainya. Bagaimana dengan PT Sofia Internasional yang berlaku Pak dalam hal ini? Saya awam ya untuk Iya. Di belakang dari foto ini saya melihat ada banner atau spanduk ya ditempel yang rame-rame nih, tidak ada potongan gaji dan pengalaman apalah ya di sini. Kemudian tidak diambil sisa gaji, tidak PHK gaji. Karena agak buram, ini mungkin Pak Nanang bisa menjelaskan apa yang ditulis di banner ini Pak. PT Internasional Perkasa, di bawahnya PT Sofia Sukses Sejati. Iya. Ya itu Pak, semua konsepnya, fondasinya kita memanusiakan manusia. Yang kedua, kita potong jalur cara perekrutan langsung ke desa, jadi memangkas jalur para makar dan sponsor nakal yang pemerintah juga kan sekarang lagi gencar-gencarnya memberantas sindikat makelar atau mafia TKI ya. Jadi jadi karena itu satu paket Pak, karena kita langsung ke pelosok desa, otomatis TKI daftar tuh dia nggak perlu pakai makelar atau perantara karena kantornya ternyata dekat desa mereka, jadi otomatis kita nggak memberikan komisi ke maklar-maklar yang ujungnya nanti memotong gaji TKI itu sendiri ketika udah bekerja. Jadi ini yang kita lakukan akhirnya. Zaman dulu kan soal potongan gaji TKI dan lain kita bisa sangat rendah karena kita nggak harus menambahi potongan gaji untuk calo-calo TKI itu. Jadi itu yang kita. Jadi TKI ujungnya kenyamanannya ke TKI, dia nyaman di PT seperti rumah sendiri, nggak ada satpam, nggak ada yang galak, nggak ada nenek lampir, ibu asrama, dekat dengan rumah, dengan bisa ngomong cucu, rambut nggak perlu dipotong pendek kayak di asrama militer kayak Polwan, ya kan? Itu yang yang kenyamanan secara lahir batin. Yang kedua kenyamanan soal material, jadi uangnya
nggak habis untuk ngasih ke maklar-maklar calo yang kadang calonnya udah meminta uang komisi bonus ke PT-nya yang di story TKI itu. Yang kedua kadang mereka juga masih minta-minta ke TKI dan keluarganya, jadi kanan kiri dapat uang. Ini yang ujungnya kan juga dibebankan ke TKI, ke para sahabat pahlawan desa kita. Jadi itu yang dulu 20 tahun lalu saya berusaha cari cara beda, karena pertama nggak sesuai hati nurani saya kalau PT terlalu ketat. Yang kedua nggak sesuai hati nurani kalau kita nolak-nolak orang yang dengan segala kekurangannya kayak gendut, pendek, tua, tato atau mata. Yang ketiga karena 20 tahun lalu saya merintis PT dari nol, jadi saya nggak mungkin ada dana ratusan juta atau miliaran untuk ngasih calo-calo itu, gitu. Jadi itu langsung mendekatkan diri ke TKI daripada kita duduk manis di Jakarta terus kita manjain calo-calo. Itu kan kasihan TKI, nanti di luar negeri harus potong gaji bayar calo itu. Iya, seingat saya memang kalau keberadaan BLK atau PJTKI ini masuk ke dalam desa, yang gerah, yang gatel atau dan puyeng kepalanya itu calo nih Pak, iya, karena harus mereka istilahnya uang panasnya dipotong habis gitu, karena langsung ke perusahaan Bapak dalam hal ini ya kan, mereka calon pahlawan devisa atau calon TKI tersebut kan tanpa harus melewati calo yang pada akhirnya tidak ada harus ongkos sendiri ke sana kemari, tidak harus bayar berapa juta dulu, separuh untuk biaya proses lah, separuhnya dikembalikan seperti itu ya. Di sini juga saya baca tidak ada kenapa ya ongkos sendiri karena dalam semua proses, dari semua proses ini, dari mulai pendaftaran TKI, medikal, paspor, bahkan makan, minum 3 bulan atau berapa bulan di PT ya kan, itu semua di total lebih besar dari komisi calonnya gitu loh. Bahkan ibarat tiket pesawat aja yang paling besar dalam semua proses TKI kan, dari pendaftaran penerbangan, tiket pesawat yang 4 juta atau 3 juta itu kadang calonnya aja minta 10 juta kan. Jadi kan jadi ibaratnya semua proses 10 juta. Ya kan, ibaratnya terus calonnya minta 10 juta, jadi kan dari 20 juta 20 juta sudah totalnya. Kak Novi, ini ada Mbak Cinta mau nanya katanya sama Pak Nanang, mau ngobrol sama kita, nggak tahu mau curhat atau mau gimana ini ya nggak? Silakan Mbak Cinta. Lanjut. Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cinta. Iya. Oke, lanjut Mbak, langsung dengan Pak Nanang. To the point ya. Gini, saya kan ada di Hong Kong sini kan udah lama, terus habis itu kena bohong gitu, kena tipu. Gimana caranya ya Pak? Kena bohong siapa? Temen. Oh, masalah pribadi. Waduh. Masalah pribadi. Iya, masalah pribadi sih Kak. Cuman kan saya yang dikejar-kejar kayak gitu, tentang arisan gitu. Dia nggak udah dapat kabur. Saya oke nggak apa-apa gitu ya. PT-nya dari PT mana Mbak Cinta? Saya dari DKL. Ya nggak apa-apa, kita semua PT bagi kita kalau di Hongkong adalah semua saudara. Kita akan layani, nasihati semampu kita.
Mungkin walaupun tidak berita nggak apa-apa. Mbak Cinta, mungkin Pak Nanang ini bisa membantu mencari nama yang menipu Mbak Cinta ini. Ya ini apa? Ini untuk nasihat kita semua yang udah terjadi ya Mbak Cinta ya, semoga bisa tepat solusi. Cuma yang lain kali untuk teman yang lain jangan sampai untuk ikut-ikut arisan yang kayaknya kurang bisa dipertanggungjawabkan kayak gini. Yang kedua, jangan sampai jadi saksi atau jaminan utang. Banyak dari anak-anak kita di asrama itu kan kendalanya ini ya. Ini untuk nasihat juga sih, kita sih nggak menggurui karena kita semua. Iya, saya ada yang terputus. Sepertinya Mbak Sinta masih ada? Masih ada. Mbak Nanang kemana Pak Nanang ya? Oke. Iya, off. Mbak Sinta maksudnya ikut arisan, kemudian dapat ya dipakai sama temannya, kemudian temannya nggak balik-balik gitu, hilang? Bukan begini, kan arisan semua udah pada bayar dan dia yang dapat, habis dapat dia kabur. Oh. Gitu. Jadi saya yang dibodohkan ke saya gitu. Oh, iya. Tadi informasi ya, kayak kejadian di Indo gitu ya. Terus gini, yang perhiasan juga gitu. Dia udah dapat, terus lari. Yang separuhnya nggak dibayar. Pokoknya hancur. Berarti yang dapat duluan kabur ya, akhirnya yang nanggung mbaknya ya. Nah, betul. Berapa ratus ribu Mbak? Atau ribu ya? Kalau duit Indo hampir 70 juta sih. Ya cukup besar lah ya, bagi kita juga cukup besar. Empat orang bagi saya pun lebih dari besar. Iya. Terus itu masih saudara atau gimana? Oh bukan, cuma teman orang lain malah. Di sini ketemu di sini biasanya itu lancar bayarnya, sedangkan dia udah dapat dia nggak mau bayar terus hilang gitu. Dan mbaknya itu panitianya, iya, yang jadi bendahara. Saya dengan teman saya, jadi yang 2 orang dibodohkan ke aku, yang 2 orang temanku yang nanggung gitu. Iya. Jadi selama 6 bulan saya nggak dapat gaji buat nekor terus. Hampir 6 bulan. 60 juta ya hampir ya, per bulan ibarat 10 juta ya. Enggak sampai. Ya pokoknya sekitar 50-an. Sudah melakukan apa Mbak Cinta? Sudah melapor atau mencari melalui agen atau bagaimana Pak Nanang kalau seperti ini? Saya sudah berusaha lewat teman, cuman kurang 1, harus ke KJRI. Itu ngapain ke KJRI? Itu mau nyariin yang KTP-nya, saya tahu nomor KTP-nya dia. KTP ID Hong Kong. Terus iya, nomor pasportnya ada nggak nomor paspor? Tapi kalau di kasusnya dikasuskan kan takutnya nanti ngelaporin aku balik, mencermakan nama baiknya mereka. Apa gimana ya? Ada bukti tertulis atau bagaimana ya? Kalau hukum harusnya bukti yang berdasarkan fakta, iya. Berdasarkan fakta. Iya, itu kan cuma WhatsAppan biasa gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi foto segala macam, bukti transferan apa segala macam itu di HP ku yang udah hancur. Repot Mbak. Konsultasi dulu aja sama konselor hukum mungkin di
Christian Action ya dengan Butania atau ya KSM ya untuk cari solusi karena nggak ada bukti kalau Iya, susah ya kalau nggak ada bukti. agak sulit ya. Di WhatsApp itu bisa menjadi bukti ya. Kalau memang ada sebuah konversasi atau rekaman tulisan bahwa ada grup arisan kan ada grupnya tuh. Iya, ada grup. Ya, emang ada. Terus yang duit yang kalau arisan perhiasan ada grup. Tapi yang duit ini nggak ada grup. Cuman ada chattingannya masih utuh chattingannya dia. Ya mungkin dari situ bisa ditelusuri itu Mbak, mungkin ya tanpa ada jaminan bahwa ya. Ya gini Kak, soalnya kalau di Hong Kong kan bukan negara saya sendiri, jadi susahnya dari situ. Betul jurisdiksinya berbeda ya. Iya. Aturan hukumnya berbeda, tapi kan ada labor dan departemen dan ada ya kasus penipuan ini memang bukan Simba aja sih yang mengalami, saya rasa ya ada beberapa banyak juga gitu ya. Kemudian yang menimpa luar biasa nih, artinya sampai memang berani. Bodoh banget saya mah orangnya. Iya terlalu percaya itu aja. Anggap sebagai pengalaman tadi Pak Nanang mengatakan supaya tidak terulang lagi, walaupun sudah istilahnya amsyong ya, amsyong udah apes, Mbak Sinta harus berhati-hati lagi ke depan sambil pelan-pelan menelusuri bagaimana caranya supaya menemukan. Atau teman-teman punya saran ya, silakan di Facebook memberikan kita chattingan curhatan dari teman kita yang mengalami penipuan dari bentuk, bukan penipuan, dibawa kabur itu duitnya dari sebuah arisan. Ya silakan chatting, nanti kita sharing. Dengerin radio nongkrong bareng ini aku selalu. Oke. Mbak Cinta, ada minta bantu di Facebook nggak teman-teman cari? Ya ada Facebook. Hah? Ada kan itu bawel itu. Apa? Bawel? Iya, bawelku. Bawel Facebook kamu ya? Saya udah itu kok, tadi kayaknya udah delete chatting. Mbak Sinta ini Facebooknya bawelku. Iya. Tapi saya nggak pakai untuk. Namanya Bawel tapi kok orangnya kalem ya di suara ya. Nama Facebooknya Bawel ya. Suaranya lembut ya. Ini ngomongnya kayaknya di bawah. Kak Sam yang udah tahu. Di bawah selimut. Satu udah banyak tahu. Oke, kalau begitu Mbak Cinta ya, kita kembali ke obrolan kita. Nanti saya save di bawel-bawelku. Ya, mudah-mudahan ada solusi. Terima kasih. Kak Novi. Ya, gimana Pak Nanang? Ini saya ingat saya menambahkan ya, karena curhatan teman-teman pahlawan devisa itu sama juga waktu mereka daftar di PT saya itu kadang uang mereka habis ratusan juta juga ketipu model-model modus kayak gini ya. Modusnya ya kayak ini yang ini apa? Modus arisan. Nanti habis dapat langsung kabur ya. Jadi panitianya akhirnya nanggung kerugian, dikejar yang anggota yang belum dapat pocokan arisan. Ya gimana ya cara itu, ya ini saya ngomong dulu garis besar. Yang kedua, sistem kayak MLM ya kan, beli produk ini dapat ratusan juta, nanti nggak usah jadi TKI, jadi pensiun di rumah, ternyata nol besar sampai rumah akhirnya untuk beli beras saja nggak bisa kan? Gitu ya jadi MLM. Yang ketiga model investasi apa kayak dulu ada koin ini koin itulah. Ini juga sama, ujungnya uang para TKI yang jerih keringat udah ratusan juta, mereka kerja berapa tahun, 5-10 tahun harus beli produk. Ini terus ketiga modus seperti
karena para sahabat kita suka punya calon suami tentara atau polisi, jadi ada oknum-oknum yang polisi gadungan, TNI gadungan, akhirnya uangnya habis untuk ditransfer mereka. Dan ini yang kebanyakan mereka yang daftar lagi ke luar negeri, padahal saya juga kasihan udah usia 40, ada usia 45, mereka mau berangkat ke luar negeri dengan kesalahan masa lalu yang ketipu-tipu kayak gini, yang semoga teman-teman yang lain juga untuk hati-hati biar nggak terjadi kayak gini. Karena dengan mudahnya uang hilang hangus ya kan, dari kerja bertahun-tahun. Iya, oke, kalau begitu. Iya, Mbak Sinta. Jadi sabar Mbak Sinta, nanti semoga Kak Novi, Kak Sam jangan bisa. Datang aja ke kantor Pak Sam. Di mana Pak Sam kantornya? Nanti mereka bisa ke gedung ya, gedung 8, Jordan nomor MTR bisa tuh. Iya. Baik kalau begitu, ya Mbak Sinta ya. Iya. Iya. Mungkin nanti kita telepon lagi, mungkin kapan-kapan kita atur pembicaraan lebih detail lagi ya mengenai kasus Mbak Cinta ini ya, Kak Novi ya. Iya betul, dengan yang seperti apa yang dikatakan Pak Nanang, dengan yang kompeten dalam urusan hukum Hong Kong ya dalam hal ini. Gimana bisa dibantu nggak di Indonesia dicari? Pak Nanang, ya bisa dibantu nggak dicari di Indonesia rumahnya di mana gitu? Ya dengan jaringan semua cabang kita dan staff kita ya, nanti kita bantu dengan sukarela. Coba ya datanya nanti dikirim ke Pak Sam. Kalau data rumahnya Indo juga saya ada di kontrak kerjanya. Oh ya udah, nanti kita baik-baik datang ke keluarga beliaunya. Keluarga yang ini Mbak itu ya, juga nanti. Cukup jelas, nanti kita buat sendiri segmen tersendiri. Mungkin minggu depan, sudah bulan depan ya, Sabtu depan lah, katakanlah itu kita bisa bincang-bincang lagi mengenai kasus per kasus ya, Mbak Cinta ya. Ingatkan Kak Sam. Semua banyak banget loh Kak yang kayak saya sebenarnya sih Kak. Ya itu dia makanya. Coba Kak Novi, Kak Sam bikin rubrik baru soal orang-orang yang tertipu teraniaya ini. Nanti kita di Indonesia bisa bantu sukarela. Ya siap kalau begitu. Masya Allah, makasih banget karena saya berani maju karena benar-benar ketipu, dibohong. Jadi saya bisa sampai masuk ke nongkrong bareng ini karena ini gitu. Iya, kasus ya. Iya. Berani melangkah banget, merasa dirugikan. Tapi belum habis sampai jual kolor kan? Kenapa Kak Sam? Tapi belum bangkrut sampai jual kolor kan? Jual cincin, jual gelang. Gelang saya juga sudah digaden, nggak bisa nebus. Oh di Pegadian Hong Kong ya? Kak, kalung, gelang, cincin udah habis. Perhiasanku yang dapat arisan itu udah masuk gaden semua, cuman nggak bisa nebus. Oh makanya di Sugar Street itu KSBB ada tempat Pegadian gitu ya? Ada. Ini perhiasan Hong Kong sama Indo juga udah masuk semua. Gaden masih ada surat-suratnya. Nangis. Oke. Sabar. Insya Allah udah sabar. Aduh, cari jodoh pun nggak sabar. Kalau cari jodoh, cari Kak Novi. Tambah kasus. Biro jodoh. Aduh. Ini kasus Kak Novi. Nanti kita berbincang. Iya.
Saya mengerti nanti ada banyak yang kompeten ya. Kita sering berbincang kok masalah hukum dengan 2-3, bahkan dengan KJRI sendiri juga kita punya program tuh hari Rabu ya, minggu ketiga, Mbak Cinta. Jadi di situ programnya apa? Bergantian teman-teman yang belum tahu. Konsuler dari kemarin ketenagakerjaan tentang imigrasian ya, kemudian tentang banyak ya Pak tentang kebudayaan, dan ya silakanlah pokoknya hari Rabu itu di minggu ketiga tergantung dari KJRI ya. Kemarin PPLN, panitia pemilihan luar negeri ya, tentang pemilu, sosialisasi. Baik, kalau begitu kita kembali ke Pak Nanang ya di 10.48. Pak Nanang, PT Sofia Internasional Perkasa. Iya. Di Jawa Timur di daerah mana aja Pak? Dalam hal ini di setiap kota atau desa, katakanlah di Malang atau di Blitar atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kantor di Hong Kong ada atau bagaimana Pak? Ya, untuk kantor di Hong Kong ya di Pak Sam kebetulan kan istrinya beliau kan agensi. Beliau agensi Lincoln. Kita salah satu mitra kita itu Pak agensi Lincoln milik istrinya Pak Sam. Kalau di Jawa Timur kita berada di rata-rata para sahabat yang pahlawan devisa berasal ya, terutama di Ponorogo, kita dekat terminal Ponorogo, di Tulungagung, kita di Pasar Bandung, Campur Darat, di Blitar, di Garum, sama di Serengat, di Malang kita di Gondang Legi, di Jember kita di Tegal Besar, Banyuwangi kita di Tapanrejo, Serono. Kapan-kapan Pak kita keliling, rata-rata pesisir selatan, nanti bakar ikan kita di pantai selatan. Iya. Sampai Banyuwangi. Siap. Itu hobi saya kalau ikan laut itu, vitaminnya. Sama Pak Sam nanti ajak Pak Sam. Siap. Kemarin ke Bali nggak ngajak kita nih Pak Novi, Kak Novi diajak nggak ke Bali sama Pak Sam? Ini aku lihat ada Hotel Conrad Bali di mejanya. Mana ingat Kak Sam tuh. Cuma waktunya pulangnya baru cerita. Ada barang bukti ini ya, Hotel Conrad Bali. Aduh. Berapa puluh juta semalam nih. Iya. Nanti tak bawakan tasnya aja ya, tas bekas hotelnya. Jadi kurir kita. Pak Nanang sudah berapa lama dan akan berapa lama berada di Hong Kong Pak? Ini saya tanggal 2 minggu lagi pulang, biar bisa berlebaran di Indo. Biar bisa berlebaran di Indonesia. Setelah puasa akan ada berapa orang yang berangkat ke Hong Kong atau ke Singapura ataupun ke Taiwan dari PT Sofia Internasional Perkasa ini Pak, yang saat ini di BLK? Tiap hari ada penerbangan sih tiap hari. Tiap hari ada penerbangan. Terus tergantung permintaan majikan kapan ya. Oh iya, tadi saya kan Iya. Tadi kenapa Pak? Ya ini saya berbagi daripada kayak sahabat kita tadi ketipu, coba para uangnya daripada untuk arisan, untuk MLM yang nggak jelas, untuk forex, yang saham fiktif atau kayak money game kayak gitu, atau judi online, slot dan lain itu, kayak itu kita tadi saya sama Kak Sam kita ke Sugar Street, KSB, lihat para TKI kita kreatif pada kirim barang ke Hong Kong, buka karung kayak bakso, empek-empek yang dibuat oleh ibunya, terus di frozen, dikirim ke sini, dijual ke mungkin temannya atau majikannya, jadi ada pemasukan. Saya sempat kaget ada salah satu mbak bisa dapat cuma hari Minggu bisa dapat 10.000 Hong Kong, berarti kan 20 juta. Kita aja, saya punya restoran di
Di Bali, di Lombok aja dapat 1 juta aja kadang susah. Ini sehari mereka dapat 20 juta seorang mbak-mbak. Ya, 10.000 Hongkong berarti kan 20 juta ya. Jadi, apa? Perusahaan ekspedisi, pengiriman barang atau bagaimana, Pak? Iya, ini ternyata bukan jualan produk barang Indonesia, dia pakai ekspedisi. Jualan bakso, jualan ayam, bebek bakar, khas Sunda, khas Taliwang, Lombok. Kanovi, para pendengar ya, ini Pak Nanang juga buka jasa pengiriman ya, Sofia Express ya. Iya, Pak. Bisa nomor telepon bisa di ini. Ya kita dengan Pak Sem kan tadi kita ke KSBB lihat para mbak-mbak kreatif ya, makanya ini kita membantu para pahlawan divisa kalau mau kirim barang kita bisa lewat perusahaan ekspedisi kita. Mumpung kita ada kantor di tiap kabupaten, terutama daerah-daerah para mbak-mbak pahlawan divisa ini, kita coba buka jasa pengiriman barang yang sama dan bahkan lebih murah dari yang sudah ada. Kan seperti 20 tahun lalu kita melayani para sahabat dengan BLK yang ramah dan memanusiakan para sahabat kita. Coba ini pengiriman barang kita coba dengan cara yang lebih ramah dan murah dan sampai cepat. Oh, iya, saya pikir itu satu ide yang bagus. Jadi diawali daripada menanam investasi yang tidak karuan, ya. Akibatnya itu lebih baik modal tersebut dikirim kalau sudah terencana dengan rapi, kemasannya bagus, lalu mutu kualitas dari produk itu memang unggul, ya. Kalau kerupuk itu bagus, garing. Setelah di frozen juga frozennya itu gampang untuk dicairkan, misalnya apalah makanan bumbunya urap atau ya sejenis gado-gado atau dan lain sebagainya, itu pempek misalnya. Ini salah satu daripada tadi uang untuk ikut arisan, janji cepat menjadi kaya ini yang repot, Pak, ya. Dalam sulit ya. Jadi miliarder dalam 1 bulan ini Mbak Cinta akhirnya akibatnya tergiur. Nggak ada itu yang menjadi miliarder dalam 1 bulan. Buktinya Pak Nanang ini 20 tahun baru jadi miliarder. Pak Sem 30 tahun baru jadi miliarder. Iya. Jadi ya hati-hati dan jalan-jalannya Pak Nanang serta Kak Sem tadi membawa satu gambaran atau satu persepsi baru bahwa ternyata mbak-mbak bisa membuka suatu usaha walaupun sudah crowded, ya. Sudah crowded artinya sudah rame banget, tapi Anda tetap bisa menyisipkan sesuatu yang agak unik, ya. Kalau memang kemasan kopi Lampung misalnya itu juga bisa masuk ke sana, atau dari Temanggung atau dari daerah-daerah tertentu yang khas dalam hal ini, begitu ya Pak Nanang, ya kan? Iya, kayak pete. Ya gitu. Jadi kayak tahu Kediri itu 4 biji harganya di Kediri, tahu di tempat Kediri itu kan cuma 7.000 4 biji. Atau 6 biji bahkan itu. Saya lihat di toko Indonesia, di KSBB, di mana itu 2 biji aja udah $20, berarti kan hampir 40.000 kan. Ini peluang-peluang di desa masing-masing mbak-mbak yang lebih tahu di desanya mereka di mana, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, apa khasnya, bawa sini ya kan, bisa jadi uang. Ini pengiriman dari dari Indonesia. Kalau dari center atau sentral pusatnya menghubungi kemana Pak di Indonesia? Kalau seseorang hubungi HP saya nih, HP saya pribadi 081 228 75 664. 08122 875 664. Di banner ada ya Kak Sam, ya, banner Facebook ya?
Ya nanti kita akan nanti biar ditulis nih. Terus apa? Terus HP saya selama di Hong Kong 5104. Gitu itu kan ada surat 3201. Surat izin dan resmi. Dokumen ya? Iya, maksudnya kalau nerima barang dari Indo kan harus ada resmi dan surat izin send ke Hong Kong kayak gitu kan? Nggak ada. Nanti itu kan langsung kita gabung, ada yang ngurus nanti bagian di bandaranya. Jadi kalau mbaknya asli mana? Jakarta. Hah? Oh di Jakarta ya. Tetangga dong sama Kak Novi. Sama Kak Sam. Nanti saya kirim sama Kak. Nggak serius nanti perwakilannya Jakarta di Kak Novi ya kalau pengiriman barang. Nanti kita ada yang ngambil. Nah, di Kak Novi nanti serius nih nggak bercanda. Nanti perwakilan Jakarta Kak Novi. Karena Pak Kasem kan di Jakarta. Kalau Kak Kasem di Jakarta ya perwakilan kita di Mangga Besar. Lumayan Kak Novi dapat 5.000 per kilo. Ya siap. Atur aja. Bener. Kenapa? Jakarta tuh. Jakarta Purwakarta dekat Kak Mbak Cinta Purwakarta yang arah Bandung. Perum Cikau. Di Purwakarta. Di mana tuh? Di Perumas Cikau Babakan. Di Purwakarta. Jakarta. Jakarta atau Purwakarta ya? Purwakarta apa Jakarta, Mbak? Jakarta Purwakarta. Yang Oke. mau jurusan ke Bekasi. Oh iya. Gampang nanti kita atur ya, janjian lah. Di agen kita Jakarta, pokoknya Kak Novi ya, ini pengumuman sekalian. Agen pengiriman barang ke Hong Kong termurah dan tercepat Kak Novi. Kak Novi di Bekasi atau di Condet? Bagaimana? Di Bekasi atau Jakarta Kak Novi? Daerah Jagakarsa. Oh, Jakarta, orang kota Betawi ya? Jagakarsa, tahu aja. Anak-anak di situ banyak Betawi. Iya. Oke. Iya, jadi di Hong Kong Pak Nanang di nomor telepon 5104. 5104. Enggak 95. Ini nomornya dikasih Kak Sam nih. Baik hati ngasih nomor saya. Oh iya. 5104 3201. 5104 3201. Iya, Mbak Cinta, mudah-mudahan kita bisa punya solusi ya, dibantu oleh Pak Nanang dan informasinya. Kemudian juga nanti kita akan ada segmen tersendiri mengenai amin ya. Jadi jangan putus asa dalam hal ini. Memang cobaan itu nggak akan habis ya. Ada terus, kitanya yang harus meresponnya dengan tenang ya. Nggak panik, nggak marah. Tenang aja, nanti orang itu juga akan kejebak dengan permasalahan-permasalahan kalau memang attitude atau sikapnya buruk seperti itu. Iya, ada karmanya katakanlah. Apalagi di bulan Ramadan ini gitu ya. Kita harus banyak saya cuma nunggu etika baiknya aja gitu. Saya itu orangnya kalem dan selalu dibodohin, ya itulah. Hati-hati dibodohin laki-laki. Kalau memang ada ya udah jadikan jodoh gitu. Aduh, baik. Kalau mau daftar nggak? Iya, aturannya saya kan sama pendaftaran saya. Cuma bukan bagian penyesalan saya. Oke. Iya, sudah jam 11 lewat 1 menit ya, Kak Sam ya? Iya. Baik, kalau begitu pendengar Radio Nongkrong Bareng, seru sekali ya Pak Nanang ya. Ada tambahan Pak di penghujung? Ya, ini saya ada tambahan Pak. Mumpung ingat, silakan. Mumpung ada di segmen Kak Sam dan Kak Novi yang terkenal se-Hong Kong dan se-Afrika. Se-Afrika. 5 benua Pak. 5 benua 3 samudra gitu.
salam kenal semuanya ya Kak. Iya, tadi Facebooknya apa Mbak? Yang Bawelku. Itu Ya ini pesan terakhir Pak sebelum segmennya putus Kak Novi. Tambahan ya silakan. Ini berdasarkan cerita dan fakta sebenarnya ya kan di di PT saya di Kendal itu kan apa ada warung di depannya lah, saya pas di Kendal ngopi di ibaratnya nasi kucing, nasi angkringan itu di depan PT kan ada ya kayak di Jogja itu kan, Jogja kayak Semarang, Solo itu ada ya itu lagi anak-anak SMA atau yang udah kuliah. Saya sih bangga para TKI kita bisa nguliahkan anaknya, bisa nyekolahkan, bisa belikan motor baru loh. Yang kita aja motor ibaratnya tahun 2007 motor terbaru ini kan yang kita aja sayang mau beli, mereka bisa belikan anaknya, kita bangga. Cuma sedihnya itu ternyata motornya digadein untuk judi slot loh. Ibunya yang para TKI di Hong Kong nebus berkali-kali, akhirnya nyerah, nggak mau ngambil lagi. Jadi itu karena Kak Novi, anak-anak muda nggak cuma di kota, dari pelosok kelompok yang masyarakatnya masih primitif itu terjebak judi online itu loh, pakai HP itu loh. Jadi tolong sahabat kita, para TKI, para ibu-ibu yang punya anak udah bisa main HP dan kayaknya udah bisa ke rekening sendiri atau ke Indomaret untuk store itu saldo judi slot, tolong hati-hati itu. Jangan sampai anaknya minta uang 2-3 juta, kalau untuk makan sih nggak apa-apa jadi daging, ini untuk judi slot. Ada yang sampai 20 juta, 25 juta, jual motornya Ninja, jual trailnya yang seharga 40 juta. Ini sahabat kita, baik ibu-ibu atau bahkan mohon maaf suaminya Mbak, hati-hati itu. Soalnya judi slot itu melebihi narkoba bahayanya. Iya, betul. Sampai ke masyarakat lapisan sangat paling bawah Pak, yang mendapat hari ini makan hari ini tuh tergiur, tergiur juga. Ya ini closing yang bagus dari Pak Nanang ya, untuk mengingatkan sebagai pengingat untuk menghindari kasih mungkin pas-pasan aja untuk makan berapa ya. Kalau bisa dikasih lembaran bukti lah, mau nggak mau seperti bisnis kita, karena kita bisa jarak ya gitu. Jadi ibaratnya ya maksimal kasih 1-2 juta selain untuk makan ya, untuk jajan, jangan sampai 5 juta lebih atau hangus oleh untuk judi slot ya bulan, alasan mereka untuk ini, alasan itu. Karena sekarang kan model-model kan udah di luar nalar kita, seperti kita zaman kecil atau zaman muda kita kan ternyata sekarang lebih ganas lagi. Sekarang kita masuk ke Google atau YouTube, keluar itu judi online. Baik, terima kasih banyak Pak Nanang atas kehadirannya. Bos dari Sofia Internasional. Mungkin kita di lain waktu bisa berbincang-bincang. Terima kasih banyak Mbak Cinta, ya juga Kasem dan pendengar Radio Nongkrong bareng semua yang hadir di hari ke-25, hari ketiga bulan Maret ya, hari ketiga sudah bulan Ramadan. Semoga terus insya Allah sampai selesai menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Dengan demikian saya sudah undur diri dari Indonesia. Hujan-hujan baju basah, takut petir juga gempa. Hari ini kita berpisah. Esok semoga kembali berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Novi, para pendengar, kita jumpa lagi minggu depan ya bersama KJRI lagi.
Pariza ya. Pariza ya. Investasi ya, mengenai investasi. Oke. Arigato, seperti Kanovi bilang ya. Tiramisu di bobol maling, I miss you darling ya. Good night.